Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di HW Podcast untuk hari ini pendengar. Dan saya kembali bersama Ada Kudus Hussein untuk saat hari ini. Terusan kita masih mengangkat tentang isu-isu lingkungan yang memang begitu penting dan sangat penting untuk terus kita bicarakan dan kita kampanyekan. Tetapi hari ini kita sedikit lebih spesifik untuk kita bahas. Dengar sering mendengarkan atau membaca atau melihat secara langsung tentang isu-isu harimau Sumatera. Jika kita tilik ke dalam beberapa fakta dan data, sepertinya ini memang banyak sekali terjadi penurunan jumlahnya, perburuan harimau yang cukup luar biasa juga, dan juga banyak perdagangan-perdagangan dari organ harimau atau apapun itu yang nilainya ini sangat fantastis. Dan ini yang mungkin membuat orang jadi tertarik sehingga terus diburu dan populasinya hari ini semakin berkurang. Nah, kalau kita lihat di aspek lain, terdengar bahwa harimau ini adalah salah satu binatang atau satwa yang dilindungi. Artinya pemerintah juga ikut berkecimpung dalam hal ini untuk melindungi ini. Tetapi ada hal yang paradok hari ini yang bisa kita lihat. Ya, populasinya menurun. Tapi anehnya di sisi lain, konflik harimau juga terus meningkat. So what's wrong? Kadang bahkan kalau kita lihat juga dari media membuat judul-judul yang sangat diskriminatif terhadap harimau ini. Karena itu kita coba hadirkan ya pakar di bidangnya, pakar harimau di Indonesia. Ada Mas Febri Anggriawan Widodo. Assalamualaikum Mas Febri. Waalaikumsalam Bang Kudus. Ya. Selamat sore. Semangat ya, tetap semangat sampai akhir zaman nanti, kita harus semangat ya. Selalu. Nah, Mas Febri, tadi sedikit gambaran mungkin sudah saya sampaikan secara umum, tapi mungkin ada hal-hal yang juga dalam bentuk edukasi yang juga pendengar perlu tahu sepertinya sebelum kita bicara lebih mengkerucut lagi tentang isu-isu kepunahan daripada harimau Sumatera ini sendiri. Kita tahu bahwa setiap makhluk Allah itu di bumi ini tentu hanya punya perannya masing-masing. Ada peran pentingnya sendiri di mana habitat dia hidup. Dan juga ada keunikan-keunikan dari setiap makhluk Allah ini. Ya, makasih banyak Bang Kudus ini. Jadi pertanyaannya menarik sekali. Kalau kita berbicara apa yang unik, bagaimana peran harimau, kita kembalikan kepada beberapa indikator ya. Pertama, kita berbicara terkait keberadaan harimau, fungsi terhadap budaya. Jadi kalau kita melihat di Sumatera, indikatornya banyak sekali kebudayaan yang kemudian mengadopsi atau mengikutsertakan unsur-unsur yang terkait dengan harimau maupun hutan. Nah, itu fungsi budayanya di situ. Kemudian yang kedua terhadap ekosistem, fungsinya sangat penting sekali karena harimau sebagai spesies payung yang mana wilayah jelajahnya luas, home range-nya. Kemudian juga sebagai top predator, artinya puncak rantai makanannya ada di harimau, sehingga ketika harimau itu hilang, otomatis juga pengendali terhadap rantai makanan yang ada di bawah juga akan hilang. Nah, itu efeknya sangat panjang sekali Bang. Kalau kita melihat misalkan dari fungsi sosial, ekonomi, dan budaya, misalkan kalau harimau itu hilang, banyak kebudayaan yang kemudian juga akan hilang, Nah, kalau kita berbicara contohnya di Sumatera Barat ya, itu ada silat harimau. Kemudian kalau harimaunya hilang, maka simbol apa yang mau digunakan? Nah, itu akan berefek jangka panjang juga terhadap budaya, tentunya juga sosial dan sebagainya. Dan untuk fungsi ekosistem ini sangat panjang sekali rantainya, karena kalau kita berbicara di Sumatera itu erat sekali dengan keberadaan hutan. Nah, hutan ini untuk pengendali utamanya itu salah satunya ada harimau, yang mana ketika mangsa di bawahnya itu tidak ada yang mengontrol, pertumbuhan hutan juga akan terganggu di situ. Nah, hutan erat kaitannya dengan tangkapan air misalkan. Nah, ketika tangkapan airnya terganggu, suplai terhadap air akan terganggu juga. Terus kemudian juga potensi bencana alam. Terutama kita sekarang berbicara tentang climate change, misalnya perubahan iklim ya. Nah, itu kalau hutan juga sudah tidak stabil, diperparah dengan perubahan iklim, nah itu akan sangat parah sekali dampaknya. Yang kita fakta nggak menutup mata ya, fakta-fakta berita-berita misalkan ada banjir, tanah longsor dan sebagainya di Sumatera itu beberapa bulan lalu pas waktu puncak musim penghujan itu sangat tinggi sekali. Kemudian juga kita berbicara harimau itu
fungsi terhadap kebanggaan nasional juga sebagai spesies prioritas nasional dan simbol-simbol negara. Oke. Banyak sekali unsur-unsur instansi-instansi yang menggunakan harimau sebagai simbol. Misalkan di militer atau apa kan banyak sekali tuh yang menggunakan harimau sebagai simbol misalkan. Terus kemudian nama-nama produk juga, misalnya ada tank harimau ya yang buatan pindad misalnya. Terus kemudian juga ada sangat banyak sekali yang kaitannya dengan harimau maupun karnivora besar. Ketika unsur-unsur itu hilang juga tentunya akan semuanya akan musnah. Termasuk juga klub sepak bola banyak juga yang pakai simbol-simbol harimau kan. Nanti kalau harimau hilang, klub sepak bolanya berubah. Hanya tinggal tinggal simbol sebagai simbol, sementara kita nggak bisa lagi melihat harimau itu sendiri ya, artinya susah ditemukan ya. Nah, Mas Febri, kalau saya coba tarik ke belakang sedikit. Di beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian ya dilakukan oleh beberapa LSM lah, seperti itu. Ada kehilangan harimau itu dari hasil penelitian itu disebutkan bahwa lebih kurang dalam setahun itu berkurang paling tidak itu sekitar 50 ekor harimau yang diburu. Nah, kalau sekarang seperti apa kondisinya, Mas? Untuk data perburuan pasti berapa hilangnya per tahun itu sulit diprediksi, Bang. Karena pertama juga effort atau upaya untuk melakukan pemantauannya sangat minim sekali. Kalau kita melihat dari luas Pulau Sumatera yang sebegitu luasnya, itu upaya pemantauannya hanya pencuplikan. Misalkan hanya di blok-blok tertentu di suatu kawasan sebuah taman nasional atau suatu marga satwa atau kawasan hutan yang lain atau habitat harimau yang lain. Nah, tentunya tidak bisa merepresentasikan besaran perburuan dalam satu tahun di tingkat pulau ya. Tapi kalau kita melihat memang faktanya perburuan itu terjadi dan faktanya memang fluktuatif, naik dan turun itu tergantung juga dengan effortnya tadi. Banyak indikator naik ketika memang effortnya tim, kemudian misalkan ada kegiatan konservasinya naik ya, itu tentu catatannya akan bertambah tuh. Tapi begitu aktivitasnya menurun, itu catatannya bisa jadi menurun. Tapi bukan berarti tidak ada perburuan atau perburuannya berkurang, tapi memang karena pemantauannya berkurang. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Tapi secara umum memang kalau kita lihat perburuan itu masih terjadi dan sangat masif sekali. Karena banyak catatan yang berkali-kali rekan-rekan itu terima, misalkan dari informan-informan di lapangan atau kemudian dari bekas-bekas guru, kemudian juga dari beberapa dan permintaannya juga sangat tinggi sekali itu, Bang. Itu dulu deh. Sip. Jadi begini, Mas. Jadi kalau kita lihat perdagangan harimau ini sepertinya dalam tanda kutip di black market lah ya, dari pasar gelap ini kelihatannya luar biasa maraknya, ya kan? Nah, jadi ini kan kalau kalau kita dalam teori ekonomi itu kan ada demand dan supply. Nah, ini seperti apa nih, Mas? Jadi kita kaitkan juga dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara konsumennya harimau ya, termasuk Indonesia sendiri. Tren ekonomi di Asia terutama ya itu kan cenderung naik tuh. Nah, orang itu logika aja kalau naik biasanya aneh-aneh tuh. Kalau kebutuhan perutnya sudah tercukupi, aneh lagi ya. itu manusia. Dan itu ternyata juga berimbas ke banyak, bukan hanya perburuan harimau ya, tapi semua satwa kayak gitu tuh, mulai dari macam-macam ya, kicau dan sebagainya. Bahkan juga perburuan satwa itu juga menjadi sentra ekonomi penting untuk beberapa kelompok gitu. Misalkan kita lihat kalau kemarin hasil catatan itu kerugiannya bahkan sampai triliunan untuk perburuan satwa itu di Indonesia rugi hilang karena keragaman hayatinya itu nilainya kalau dikonversi ke rupiah itu triliunan rupiah. Nah itu tentunya juga dikaitkan dengan pertama kalau harimau itu kan kebutuhan terkait dengan prestis ya. Prestis misalkan untuk pajangan kulit kulit offsetan kulit dan sebagainya untuk pride ya, misalkan dipajang di rumah dan itu banyak sekali ya kalau kita lihat di banyak tempat itu di sosmed bahkan sempat viral ada pejabat publik dan sebagainya. Nah itu fakta. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan medisin obat. Nah itu juga kepercayaan orang itu masih aneh-aneh. Jadi kepercayaan tradisional itu kan misalkan kapsul apa gitu menyebabkan ini. Nah kami sempat ketawa juga ketika orang percaya mengkonsumsi harimau menambah vitalitas misalkan ya. Kami lihat dari video pemantauan kami harimau kawin tuh
ya mohon maaf ya, itunya cuma sepersekian, nggak sampai semenit misalkan ya. Nah itu itu kan nggak harimau aja ya, nggak lama gitu loh. Ya. Jadi orang subjektif saja itu. Benar. Memang Indonesia ini kan unik Mas ya. Selalu diidentikan kalau hal-hal yang begitu dengan dalam tanda kutip keperkasaan dan sebagainya. Tapi karena juga ini Bang, karena juga manusia itu kan cenderung dalam psikologi kita ketika melihat sesuatu yang luas, perkasa itu kan menyimbolkan bahwa kita akan menyerupai itu supaya kita akan terlihat lebih kuat dan sebagainya. Nah itu yang harus dipahami juga, bahwa selain juga kebutuhan pasar ekonomi, juga tentunya juga manusia ini, faktor manusianya nih yang perlu. Nah makanya kemudian selain juga harus kampanye penegakan hukum misalkan, tapi juga penyadartahuan supaya orang-orang itu sadar bahwa itu nggak benar, bahwa hal seperti ini harus tidak dilakukan dan sebagainya. Hal seperti itu sih harus dilakukan. Iya, terkait law enforcement tadi Mas yang disinggung, kalau kita lihat ya pemerintah juga ikut terlibat, artinya kalau kita perhatikan sekarang ini dalam usaha untuk konservasi harimau ya, khususnya apakah itu harimau Sumatera. Kalau kita bicara harimau Sumatera, ya poin pertama yang terkait dengan pemerintah, memang prioritasnya di pemerintah ya. Jadi kalau kita berbicara satwa ini kan warisan negara, artinya objek negara yang mana pemerintah memang menjadi otoritas penting dan utama. Yang lain itu juga harus mendukung upaya pemerintah, termasuk kita dan masyarakat lebih luas lagi. Nah terkait dengan penyusutan hutan sebagai habitat, itu memang benar sekali. Fakta di lapangan, kalau kita melihat memang banyak sekali habitat harimau itu yang kemudian dikonversi menjadi tempat area-area untuk kebutuhan ekonomi ya, pengembangan ekonomi, baik itu yang legal dan ilegal. Yang legal itu contohnya yang legal dan terencana, contohnya memang kawasan tersebut memang bukan diperuntukkan untuk kawasan hutan. Misalkan diperuntukkan untuk kawasan budidaya, itu memang boleh dikonversi. Pertama itu. Kemudian yang kedua itu kawasan yang ilegal, yang mana kawasan hutan yang harusnya nggak dikonversi, kemudian dikonversi. Nah itu yang menjadi masalah ya. Harimau sendiri kan hidupnya bukan hanya di hutan, Bang Kudus ya. Nah, kalau kita melihat beberapa riset, termasuk riset kami sendiri di Sumatera bagian tengah, juga menunjukkan harimau itu ternyata juga di kawasan-kawasan yang tidak ada tutupan, tidak didominasi utama tutupan vegetasi yang berkanopi. Nah kalau hutan itu kan, kalau hutan tropis itu kan indikatornya dia ada multispesies sama multistrata, terus kemudian ada tutupan kanopi ya. Nah harimau ternyata juga bukan hanya melulu di tempat-tempat yang tutupan kanopinya bagus, rapat, tapi kawasan-kawasan ekoton, peralihan dua zona ekologi, kawasan semi terganggu, kawasan budidaya manusia, misalkan area perkebunan yang menyisakan potongan-potongan hutan, tempat-tempat riparian dan sebagainya yang harimau bisa gunakan. Nah itu. Nah tentunya manusia juga ternyata ada baik itu di kawasan hutan maupun non hutan tadi. Nah baik itu untuk kegiatan ilegal maupun legal ya. Nah kata kuncinya begini Bang Kudus, kalau kita berbicara interaksi negatif tadi, artinya ada tumpang tindih baik itu secara spasial, keruangan, kemudian secara temporal. Bisa jadi dua-duanya terjadi atau salah satunya. Nah, contohnya begini nih, kalau dua-duanya terjadi, ini misalkan hutan nih, kemudian manusia masuk atau hutannya dibuka. Nah, ini kan harimaunya masih di situ. Nah, kemudian secara manusianya hadir, harimaunya hadir malam, kemudian manusia juga malam. Nah, itu potensi interaksi negatifnya tinggi. Tapi ada kalanya, misalkan harimau ada di situ, manusia ada di situ, tapi waktunya berbeda. Misalkan harimau cenderung malam atau sore, manusia cenderung pagi atau siang. Nah, nggak ketemu nih. Nah, itu potensinya. Memang ada potensi, tapi potensinya kecil. Nah, itu. Iya, betul. Tapi tentunya karena itu berpotensi, sudah overlap tadi, tumpang tindih, ada potensi seperti itu, dan ya harus ada tindakan-tindakan supaya meminimalkan. Nah, itu. Nah, meminimalkan tentunya yang diintervensi bukan harimaunya dong. Kalau di situ harimaunya, kalau kita intervensi kan kita cari harimau untuk sadarkan kan nggak mungkin. Manusianya yang harus dipersiapkan supaya manusianya lebih
sadar lagi, kemudian manusia lebih punya kapasitas untuk bagaimana sih merespon atau bagaimana bertindak supaya tidak terjadi korban atau tidak terjadi interaksi negatif tadi. Mungkin itu dulu, Bang, kita mulai diskusinya. Oke, ya, sip, Mas. Jadi begini, kita coba flashback ke belakang. Dulu kita pernah dengar kalau orang-orang dulu itu hidup manusia, ya, artinya mereka berdampingan malah dengan harimau, ya. Hutan dibuka, kemudian untuk dia mencari makan juga sudah mulai susah, mulai sempit, dan kemudian timbullah konflik itu tadi. Nah, itu juga satu hal yang menarik. Nah, selain daripada konflik itu ada nggak, Mas, yang ditemui di lapangan konflik-konflik, jenis konflik atau sifat konflik lainnya yang terjadi antara harimau dan manusia ini? Ya, tentunya sangat beragam sekali, tergantung pada lokasinya juga, Bang Kudus, ya. Misalkan, nah ini unik nih, kawasan-kawasan yang masyarakatnya cenderung masyarakat tempatan atau asli, ya, atau masyarakat tradisional itu cenderung kalau kita lihat pengamatan kami, ya, jauh ini cenderung tren konfliknya rendah, Bang. Nah, karena memang mereka dalam kebudayaan mereka atau aktivitas sehari-harinya itu harimau ada di dalam kehidupan mereka. Nah, yang uniknya, tapi banyak sekali juga kawasan-kawasan, terutama di Sumatera itu kan banyak pendatang, ya. Pendatang untuk buka kebun, buka macam-macam lah. Itu di banyak tempat, ya. Nah, itu mereka tidak punya memori di pikirannya terkait dengan harimau, baik itu yang diajarkan turun-temurun secara tradisional dan dipraktikkan. Nah, itu yang cenderung konfliknya tinggi. Nah, ini kalau ke pengamatan kami, saya lama di 2 provinsi besar, 3 lah, tapi utamanya 2, Sumatera Barat dan Riau misalkan. Kalau di Riau, tren konflik tinggi itu cenderung terjadi di kawasan-kawasan yang banyak pendatang. Baik itu di domestik, misalkan pekerja perkebunan, pekerja perusahaan, terus kemudian pendatang untuk membuka lahan. Tapi kawasan-kawasan yang mulai ke Sumatera Barat yang banyak masyarakat tradisional, masyarakat adat dan sebagainya, tren konfliknya kalau pengamatan kami rendah, karena memang mereka ya kalau ada harimau ya wajar, karena mereka menganggap harimau itu sebagai bagian dari budaya datuknya, ilmiahnya dan sebagainya. Kakek lah, ya, kakek. Ya, ini karakteristik ini sangat erat sekali kalau kita berbicara tentang manajemen atau pengelolaan potensi resiko interaksi negatif tadi. Tentunya kawasan-kawasan yang memang interaksinya berbeda. Jadi kawasan-kawasan yang memang tradisional tadi tentunya ya kita bisa menggunakan pintu-pintu kearifan lokal, ya, tradisional tadi, ya. Tapi kawasan-kawasan yang memang didominasi masyarakat yang tidak punya kearifan lokal terkait harimau, berarti intervensinya akan berbeda. Misalkan, nah kita lebih banyak mengedukasi mereka itu terkait dengan misalkan kebijakan terkait harimau itu dilindungi undang-undang misalkan. Kemudian misalkan untuk kawasan-kawasan perkebunan yang itu perusahaan misalkan, ya perusahaan juga wajib karena bagaimanapun harus patuh terhadap undang-undang misalkan. Nah, kayak gitu sih intervensinya. Jadi tergantung lokasi, terus kemudian karakternya itu berbeda. Itu secara umum. Ya, ada perbedaan, Mas, kalau kita lihat misalnya dari karakter harimau Sumatera dan atau harimau di beberapa wilayah lain ini punya karakteristik yang berbeda atau sama, kemiripan atau seperti apa? Oke, ya, Bang Kudus, makasih nih pertanyaannya. Jadi kalau karakternya sih cenderung secara umum sama, ya, karena porak cenderung soliter, kemudian teritorial, mempertahankan teritori, terus kemudian harimau bukan monogami, ya, jadi poligami juga, jadi jantan satu mengcover banyak betina. Nah, ini ini bukan bicara bukan bicara sensitif, tapi itu memang secara ekologi seperti itu. Benar Mas. Ya. Nah itu tapi harimau juga punya karakter sesuai habitatnya. Karena kalau kita Sumatera itu secara umum dibagi 3. Yang pertama rawa gambut, itu daerah yang relatif cenderung didominasi oleh genangan air, ya, pasang surut tapi nggak selalu tergenang. Kemudian yang kedua dataran rendah. Yang ketiga perbukitan sampai pegunungan. Nah, ini karakter harimaunya juga berbeda menyesuaikan dengan kondisi habitat. Karena kondisi habitat ini erat kaitannya juga selain faktor abiotiknya, misalkan kalau kawasan rawa gambut pasang surut, ya. Nah, jadi harimau itu merespon ketika pasang, airnya akan mencari tempat kering. Ketika kering akan kembali lagi misalkan. Nah, tentunya juga satwa mangsanya juga jenisnya berbeda, Bang. Contohnya nih, kalau
kalau kita berbicara perbukitan atau pegunungan, ada kambing hutan Sumatera misalnya. Di dataran rendah sampai di rawa gambut nggak ada. Nah tentunya karakter atau perilaku juga berbeda juga. Kalau kawasan-kawasan ini selain kelimpahan tadi ya, karakternya juga berbeda. Misalkan kalau di rawa gambut misalkan banyak satwa-satwa itu juga akan merespon terhadap tinggi muka air misalkan, kayak gitu. Tentunya juga kelimpahannya berbeda Bang, karena kalau secara ekologi itu kawasan yang kering, datar itu cenderung kelimpahan satwanya lebih tinggi. Contohnya hutan-hutan dataran rendah. Nah di Sumatera itu kelimpahannya lebih tinggi, dan studi sebelumnya juga mengatakan demikian, kepadatan harimaunya lebih tinggi, potensi mangsanya lebih banyak, dan kelimpahannya lebih banyak juga. Tapi sayangnya yang dataran rendah tadi kan disukai manusia juga, karena gampang kan ya dibuka daripada perbukitan maupun rawa gambut. Itu masalahnya. Jadi sekarang malah justru tempat-tempat yang dataran rendah kepadatan harimaunya turun. Juga demikian. Nah, kebetulan manusia juga selain buka hutan, mereka makan hewannya juga ya. Misalkan ada kijang, mereka makan. Ada apa? Padahal itu jatahnya harimau ya. Udah diambil habitatnya, kemudian makannya diambil makanannya lagi. Ya wajar kalau mereka dalam tanda kutip jadi sedikit mangsanya jadi berubah kan, dia mencari sesuatu yang lain. Iya, saya tambahkan juga Bang, tentunya juga harimau itu karakternya itu juga dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Nah, di beberapa kasus itu kalau aktivitas manusia banyak, itu juga harimaunya ternyata cenderung tidak malu lagi terhadap manusia. Di beberapa tempat yang kemudian masih hutan gitu ya, aktivitas manusia sedikit, harimau itu cenderung menjauhi manusia. Nah, itu makanya sebabnya apa itu Mas? Nah, karena satwa itu kan mirip manusia juga, dia beradaptasi dengan kondisi sekitar ya. Jadi kalau semakin sering jumpa manusia, mereka menganggap manusia itu bukan menjadi bahaya lagi, atau memang mereka nggak dipaksa, mau nggak mau setiap hari harus ketemu. Nah itu yang repot kan, karena manusianya di situ, harimau di situ. Nah itu kami pernah mengamati juga, harimau ternyata merespon. Misalkan waktu kami memantau dengan kamera trap di tempat konflik harimau dan manusia, itu harimau hadir di siang hari itu Bang, ketika orangnya itu orang pekerja perkebunannya itu mereka istirahat makan siang atau sholat. Nah itu harimaunya melintas. Nah kayak gitu. Unik juga itu. Tapi tidak menyerang ya dalam kondisi siang begitu. Yang Mas Ferry temukan di lapangan tidak ada bentuk serangan dari harimau, ancaman dari harimau ya. Waktu itu ada serangan sih, tapi kemudian harimaunya juga sebenarnya harimau kan manusia bukan satwa mangsa ya. Betul. Nah itu. Dan studi saya yang sudah saya publikasikan juga, harimau itu cenderung sebenarnya menghindari. Ya. Jadi cenderung menghindari harimau. Ya, ini sedikit ya. Saya nggak tahu apakah ini mitos atau bukan. Kata orang kalau ketemu harimau itu jangan sesekali membelakangi harimau. Bahkan ada beberapa peneliti itu menggunakan topeng yang sepertinya mukanya ada di belakang. Ini seperti apa sebagai pakar harimau melihat ini? Iya, ini kan kita berbicara bukan mitos ya, berbicara ilmiah, berbicara secara ilmiah saja. Jadi memang kalau karakter predasi ya, hubungan makan dimakan, predator dan mangsanya itu kan satwa pemangsa itu dia menyerang di tempat-tempat yang paling lemah. Paling lemah itu kan dan paling mematikan itu kan di bagian tengkuk tuh. Iya. Mencapai leher, ketika terang-terangan menyerang dari depan, otomatis satwa mangsanya kan lari itu, kan pasti lihat kan. Nah makanya menyerangnya pasti dari sisi yang mereka nggak tahu tuh. Nah lengah nggak tahu, kemudian diserang dan kemudian dimatikan. Nah itu sih secara ilmiah seperti itu. Jadi memang ada benarnya ya, artinya memang salah satu strategi agar tidak dimaksa ya mungkin menggunakan topeng-topengnya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan Mas Ferry, ada statement dari salah seorang inisiator hutan wakaf Akmal Senja. Nah jadi bahwa statementnya adalah satwa liar itu perlu diberi status moral. Ini menarik nih. Bagaimana Anda melihat statement ini? Status moral di satwa liar itu perlu diberi status moral. Ya, arti statementnya adalah
satwa liar itu mereka itu perlu diberi status moral. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Iya dong, harus seperti itu dong. Karena satwa, kalau kita berbicara kita ya manusia itu kan sebagai khalifah di dunia ya. Wah ini berbicara tentang wakaf kan tentu ada. Jadi kita kan sebagai pemimpin ya di dunia. Dan mimpinnya kan bukan hanya mimpin manusia, tapi mimpin semua kan. Mimpin alam juga. Maksudnya diberikan tanggung jawab supaya mengelolanya itu bukan hanya unsur-unsur manusia saja, tapi juga ada alam di situ karena kita kan tergantung. Nah ini terkait dengan ekosentrisme juga. Jadi kalau kita berbicara satwa itu juga, satwa manusia itu posisi sama dalam semesta ini, dalam alam ini ya posisinya sama. Dan kalau satu terganggu, satu akan terganggu juga. Nah itu sih. Dan posisinya ya harus kita posisikan menjadi penting karena yang masih artinya penting tidak terpisahkan juga seperti manusia gitu. Iya, itu sih secara umum. Oke, Mas. Ini kita tahu juga sama-sama lah, mungkin semua orang juga tahu bahwa populasi harimau semakin berkurang ya. Nah, kita bicara sekali lagi kita kembali ke konservasi harimau. Apa kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat awam kah itu yang memang mereka mungkin ingin berkontribusi, punya rasa kepedulian tentang konservasi harimau ini meskipun tidak terlibat langsung seperti Mas Febri. Apa saran atau mungkin advice yang bisa Mas Febri sampaikan kepada pendengar? Iya, tentunya harimau itu adalah milik kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Bang Kudus dan Bapak Ibu, rekan-rekan pendengar semuanya. Jadi ya tanggung jawab kita. Jadi untuk pelestarian tanggung jawab kita. Nah, tentunya juga ditanya ini beda tempat, beda tindakan yang akan kita lakukan. Misalkan kalau kita di kota-kota besar ya upayakan kita jangan membeli produk-produk harimau misalnya. Kulit harimau lah, apalah yang tidak terbukti khasiatnya misalnya. Kemudian tidak membeli barang-barang yang berasal dari kawasan habitat harimau yang secara ilegal sekali ya. Nah kemudian kalau kita yang bersinggungan langsung, misalkan masyarakat di sekitar desa dan sebagainya, ya kita mulai sadar diri kalau kita memang berada di kawasan yang bersinggungan dengan harimau, makanya kita yang harus beradaptasi. Misalkan ya kalau kita beraktivitas harus hati-hati, jangan sendiri dan sebagainya, jangan sampai timbul konflik antara manusia dan kemudian juga jangan berburu atau jangan memberikan informasi apapun ke pemburu. Nah, atau bisa melaporkan juga kalau terjadi perburuan dan sebagainya. Nah itu. Nah, tentunya juga kita semua juga bisa saling mengingatkan sih satu dengan yang lain kalau harimau itu penting. Bukan hanya harimau saja, tapi satwa yang lain, kemudian hutan dan sebagainya penting dan harus kita jaga bersama. Mungkin itu sih secara umumnya. Ya, sip, Mas Febri. Ini sekarang kan Anda dikenal sebagai peneliti, researcher atau apapun itu dan juga sebagai pakar untuk harimau di Indonesia. Punya rencana menaikkan grade nggak Mas jadi pawang harimau? Jadi kita kalau fungsi pawang kan buat apa juga, artinya yang kita berkontribusi. Oke, Mas Febri, kita sudah ada di ujung ini. Mungkin ada closing statement yang ingin Anda disampaikan di podcast HW Podcast untuk hari ini. Rekan-rekan pendengar podcast HW. Nah ini kalau kita berbicara harimau, terutama harimau Sumatera itu kan statusnya sekarang kritis satu tahap sebelum punah di alam. Tentunya ini menjadi satwa kebanggaan nasional kait dengan harimau. Khususnya di sini harimau Sumatera yang berasal dari Pulau Sumatera, yang mana statusnya sekarang critically endangered satu tahap. Satunya harimau yang ada di selatan Katulistiwa ya, yang lainnya kan di utara semua. Nah tentunya ini menjadi pertama kita harus senang sekali kita punya warisan itu, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa ini harus kita lestarikan, bukan hanya peran pemerintah saja, tapi semua pihak harus turut berperan. Karena keberhasilan upaya konservasi bukan hanya keberhasilan dari satu sektor saja, satu entitas saja, tapi merupakan keberhasilan dari kita semua. Dan itu yang kita harapkan. Dan tentunya kita selalu diberikan semangat untuk selalu menyuarakan upaya-upaya konservasi untuk harimau dan satwa lainnya, termasuk hutan dan tentunya juga kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya.
Bang Kudus dan sobat pendengar HW. Iya, baik Mas Febri. Ini sebelum saya tutup nih, selama berkecimpung di dunia harimau, berapa kali pernah berhadapan langsung, Mas? Ya, menarik sekali. Kalau kita harimau itu normal sebenarnya menghindari manusia dan itu susah sekali untuk berhadapan. Kalau di tempat-tempat konflik kita pernah melihat juga beberapa bekas yang masih baru, bekas tapak yang baru masih fresh, kemudian dari beberapa yang lain, terus kemudian juga beberapa lihat di facility penyelamatan juga beberapa kali lihat yang ada di kandang untuk dipindahkan dan sebagainya. Dan tentunya ya selain pertama kita bangga, yang kedua sedih juga. Saya melihat banyak sekali habitat harimau hilang, harimau itu mati, harimau itu musnah. Dan tapi juga di sisi lain saya pernah senang juga ketika melihat hasil rekaman video harimau dengan anak. Dan itu menjadi penyemangat lah untuk kita. Baik, terima kasih banyak Mas Febri, terus berkontribusi untuk konservasi harimau. Mudah-mudahan tugas mulia ini diberikan kemudahan ya, dan juga harimau ini bisa terselamatkan ya untuk sampai keturunan berikutnya. Saya Kudus Husein yang sudah bersama untuk saat ini. Mohon pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.